Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Di video ini kita akan membahas tentang arsitektur atau algoritma JST yang berikutnya, yaitu Learning Vector Quantization atau disingkat LVQ. Di video yang sebelumnya kita sudah membahas tentang Self-Organizing Maps atau disingkat SOM. Nah, SOM dan LVQ ini diusulkan oleh orang yang sama. Nah, maka antara SOM dengan LVQ ini ada beberapa kemiripan atau kesamaan langkah-langkah atau algoritma, sehingga teman-teman yang sudah memahami dan mempelajari tentang SOM akan banyak terbantu untuk mempelajari bagaimana langkah-langkah di LVQ. Satu perbedaan yang mendasar antara SOM dengan LVQ adalah bahwa SOM adalah algoritma untuk melakukan clustering, sedangkan LVQ adalah algoritma untuk melakukan klasifikasi. Seperti apa langkah-langkah dan algoritma dari LVQ? Mari kita lihat. Baik, untuk memahami Learning Vector Quantization ini, seperti yang kita lakukan di video sebelumnya di pembahasan tentang Self-Organizing Maps atau SOM, kita akan melihat bagaimana langkah-langkah algoritma dari LVQ ini dengan menggunakan animasi. Jadi di sini saya mencontohkan kita punya sejumlah data yang terbagi menjadi 4 kelas seperti ini. Bisa dilihat perbedaan warnanya. Jadi di sini ada 4 kelas, ada biru, hijau, ungu, dan hitam. Nah, kemudian di setiap kelas ini kita punya 5 data masing-masing. Nah, kemudian langkah awal dari LVQ ini adalah kita memilih masing-masing satu data dari masing-masing kelas sebagai bobot awal. Jadi dari kelas biru kita pilih satu, hijau pilih satu, ungu pilih satu, dan hitam kita pilih satu. Masing-masing saya tandai dengan warna merah di sini. Kemudian, seperti yang kita lakukan di SOM di video sebelumnya, kita memproses datanya satu per satu. Di sini kita mulai dari data nomor 1, data 1, kita masuk di epoch 1. Kemudian, dari data ini yang saya kasih warna kuning ini, kita mencari titik merah manakah yang terdekat. Apakah ini, ataukah ini? Jelas yang terdekat adalah yang ini. Maka titik ini kita dekatkan dengan titik yang sedang kita proses. Maka dia akan bergeser ke sana. Kemudian kita ke titik yang kedua. Sama juga kita mencari titik merah manakah yang paling dekat dengan titik kuning ini. Jelas ini yang terdekat, maka titik ini kita akan geser, sehingga dia akan bergeser ke sana. Titik ketiga, kita juga cari mana yang terdekat, jelas masih ini yang terdekat, maka ini, titik ini, merah ini kita dekatkan ke sana. Begitu juga titik yang keempat, kita dekatkan ke sana, karena dia yang paling dekat. Kemudian proses titik ke-5, data ke-5, titik merah yang terdekat adalah titik merah yang ini, jelas. Maka titik merah ini dia akan bergeser mendekati data itu. Kemudian titik ini berikutnya yang terdekat adalah titik merah yang ini kita geser ke sana. Begitu seterusnya. Dia bergeser ke sana, dia bergeser ke sana. Berikutnya data ini yang terdekat adalah titik merah ini, dia bergeser ke sana. Ini ke sana, dan seterusnya. Oke, sampai ke 16 data selesai kita proses, maka kita selesai di epoch 1. Nah, sebelum kita ke epoch yang berikutnya, bisa diperhatikan tadi data yang ini, dan ini tidak kita proses. Karena memang data ini, dan ini sudah kita gunakan sebagai posisi awal untuk titik-titik merah yang kita punya. Maka setelah titik ini, dan ini kita pilih sebagai titik atau bobot awal, maka data-data itu tidak kita proses berikutnya. Seperti itu. Oke, kemudian kita lanjutkan ke epoch yang kedua. Kita kembali ke data 1. Data 1, titik merah terdekat adalah yang ini, maka ini kita geser ke sana. Titik kedua, kita geser. Titik ketiga, kita geser, dan seterusnya. Bisa dilihat ini sangat mirip dengan yang kita sudah bahas di Self-Organizing Maps. Hanya
Hanya saja perbedaannya di sini karena ini adalah metode untuk klasifikasi, maka ada label atau ada kelas untuk masing-masing data yang kita punya. Jadi bisa dilihat di video sebelumnya, kalau di Self Organizing Maps tidak ada warna, gitu ya, tidak ada perbedaan warna atau kelas, seperti itu. Oke, tapi di sini ada perbedaannya. Lanjutkan terus sampai data ke-15 sampai data ke-16. Seperti ini. Kita berhenti di epoch kedua saja, gitu ya, untuk contoh ini. Tapi ini bisa kita lanjutkan terus sampai ke epoch berapapun. Gitu ya. Jadi nanti bisa kita gunakan sebagai batasan trainingnya. Kita bisa training sampai 10 epoch atau 100 epoch dan seterusnya. Oke, kemudian misalnya trainingnya sudah selesai dengan kondisi yang seperti ini. Jadi titik-titik pusat inilah yang kita simpan. Gitu ya, titik-titik pusat ini kita simpan. Jadi ini adalah titik pusat untuk kelas biru, ini titik pusat untuk kelas hijau dan seterusnya. Posisi masing-masing titik pusat di setiap kelas ini kita simpan posisinya. Kemudian untuk melakukan klasifikasi data uji, dicari titik pusat kelas yang terdekat dengan data uji tersebut. Jadi misalnya kita punya data uji yang segitiga ini misalnya. Sekali lagi di sini titik-titik merah ini kita simpan posisinya. Kemudian masuk data uji yang merah segitiga ini, maka kita cari jarak ke masing-masing titik pusat kelasnya. Kemudian kita cari manakah posisi yang terdekat dengan data uji kita ini. Kemudian terlihat bahwa yang terdekat adalah data yang ini. Maka kemudian data segitiga ini, data input kita ini, data uji kita ini, kita bisa golongkan, kita bisa klasifikasikan, kita masukkan ke dalam kelas yang terdekat. Jadi dia akan masuk ke kelas warna hijau. Dia akan masuk ke kelas warna hijau seperti ini. Kemudian maka secara formalnya algoritmenya kita bisa tuliskan menjadi pseudocode seperti ini. Jadi pertama inisialisasi, kemudian kita masukkan vektor input X, kemudian kita tentukan juga learning rate-nya atau alfanya. Kemudian selama kondisi berhenti bernilai false, lakukan langkah 3 sampai 7. Nah, sekali lagi kondisi berhentinya ini bisa misalnya jumlah epoch maksimalnya seperti itu. Kemudian untuk setiap vektor input lakukan langkah 4 sampai 5. Next, langkah keempat kita cari J yang menghasilkan jarak minimum gitu ya. Kemudian kita mengubah bobot yang menghasilkan J yang minimum tadi. Nah, kemudian ada satu hal yang belum dijelaskan di contoh di animasi tadi, yaitu adalah di sini ada sebenarnya pengecekan apakah kelas J-nya sama atau tidak dengan kelas targetnya. Kalau sesuai, maka perhitungannya seperti ini. Jika tidak sama atau tidak sesuai, maka perhitungannya seperti ini. Perbedaannya hanya ada satu, yaitu di operasi ini. Kalau sesuai maka operasinya adalah plus, kalau tidak sesuai maka dia minus atau dikurangi. Next, langkah ke-6 kita mengubah nilai alpha atau learning rate. Jadi dari satu epoch berikutnya nilai learning rate-nya kita ubah, gitu ya. Lebih tepatnya kita perkecil. Jadi ini sama dengan yang ada di Self Organizing Maps. Terakhir kita cek kondisi berhenti. Oke, kemudian ada contoh sederhana. Kita punya 5 data latih seperti ini. Ada 5 data latih yang namanya data latih, maka di sini masing-masing sudah ada kelasnya. Ini kelas 1, 2, 2, 1, 2. Kemudian 2 data latih pertama ini digunakan untuk inisialisasi nilai bobot. Sama seperti yang kita lakukan di animasi yang tadi. Maka di sini 2 data latih pertama adalah yang nomor 1 ini dan yang nomor 2. Maka ini kita pisahkan, kita gunakan untuk nilai bobot awal. Gitu ya. Kita pisahkan, maka nanti di iterasinya kita hanya menggunakan data nomor 3, 4, dan 5 saja.
seperti itu. Oke, sisanya kita gunakan sebagai data latih. Kemudian bobot awalnya adalah yang dua data latih tadi. Kemudian learning rate-nya awalnya kita set 0,1. Kemudian kita bisa gambarkan arsitektur JST-nya menjadi seperti ini. Panjang vektor kita ada 4 gitu ya, ada 4. Maka di sini neuron X-nya ada 4, X1 sampai X4. Kemudian karena ada dua kelas, kelas 1 dan kelas 2, maka di sini neuron Y-nya ada 2, Y1 dan Y2. Kemudian masing-masing neuron X dan Y dihubungkan dengan bobot garis itu. Kemudian tadi dua data latih pertama ini kita gunakan sebagai nilai bobot W1 dan W2. Jadi vektor 1100 dan 0001 kita gunakan sebagai nilai bobot awal, maka dia masuk di sini. 1100 dan 0001 masuk di situ. Oke, ini kondisi inisialnya atau awalnya. Kemudian mulai kita masukkan data latih, gitu ya. Kita mulai masukkan data latih 0011, dia akan masuk ke X1 sampai X4. Kemudian data ini targetnya adalah kelas 2. Next, kita hitung masing-masing jaraknya. Jadi D1, gitu ya. D1 ini kita hitung 1 dikurangi 0, 1 dikurangi 0 dikuadratkan ditambah 1 dikurangi 0 kuadrat ditambah 0 dikurangi 1 kuadrat ditambah 0 dikurangi 1 kuadrat sama dengan 4. Kemudian yang D2, 0 dikurangi 0 kuadrat ditambah 0 dikurangi 0 kuadrat ditambah 0 dikurangi 1 kuadrat ditambah 1 dikurangi 1 kuadrat menghasilkan nilai 1. Jadi D1-nya 4, D2-nya 1. Nah, di sini kita cari yang terkecil. Yang terkecil adalah D2. Maka inilah yang kita pilih, itu. Jadi yang terkecil. Kemudian di sini karena yang terkecil adalah D2, kemudian target dari data ini juga T-nya sama dengan 2, maka di sini dia sama dengan T, gitu ya, sama dengan T. Maka perhitungan yang kita lakukan adalah seperti ini. Kita pakai operasi penjumlahan. WJ, W yang lama, kita tambah dengan alfa dikali dengan X dikurangi WJ, seperti ini. Ya. Sehingga menghasilkan angka ini, gitu ya, 0, 0, 0,1 dan 1. Ini kemudian kita replace ke bobot itu kembali. Jadi replace ke situ. 0, 0, 0,1 dan 1. Berikutnya masuk data latih yang kedua, 1000 masuk ke neuron X. Kemudian targetnya adalah 1. Kita lakukan perhitungan yang sama, D1 dan D2. D1 menghasilkan 1, D2 menghasilkan 2,01. Kemudian maka yang terkecil adalah yang D1. Yang terkecil D1, sedangkan T-nya juga 1, maka dia sama dengan T. Ya. Karena sama, maka perhitungannya masih sama dengan yang tadi juga, yaitu WJ ditambah alfa dikali X dikurangi dengan WJ, seperti ini. Kita hitung menghasilkan angka ini 1, 0,900. Maka ini akan menggantikan angka ini. Seperti itu. Tinggal satu data latih kita 0110 masuk ke neuron X 0110, targetnya adalah 2. Maka kita lakukan perhitungan yang sama, D1 dan D2. D1 sama dengan 2,01, D2 sama dengan 2,81. Nah, di sini kondisinya berbeda dengan yang tadi. D1 yang terkecil, tetapi targetnya T sama dengan 2, maka ini tidak sama dengan T. Ya. Maka karena tidak sama, perhitungannya berbeda, yaitu di sini dilakukan pengurangan. Jadi WJ yang lama dikurangi dengan alfa dan seterusnya, sehingga menghasilkan nilai bobot baru yang seperti ini. 1,1, 0,89, min 0,1 dan 0. Ini akan replace ke sana. Selesai.
kita selesai di epoch pertama, di epoch pertama selesai, kita bisa lanjutkan ke epoch yang berikutnya. Dimana sebelum kita mulai epoch berikutnya, nilai alfanya kita ubah lebih dulu. Kemudian setelah itu, setelah setiap epoch selesai, kita cek apakah kondisinya sudah masuki kondisi berhenti atau belum. Gitu. Kemudian untuk implementasinya, saya sudah siapkan juga implementasinya seperti ini. Jadi di Python seperti biasa, di sini ada fungsi LVQ fit. Ini adalah fungsi untuk melakukan training menggunakan LVQ. Kemudian ini fungsi LVQ predict untuk melakukan testing atau pengujian. Jadi data uji masuk di fungsi ini. Kemudian ini adalah implementasi dari contoh yang tadi yang barusan kita lakukan. Kita melakukan pelatihan menggunakan 5 vektor ini atau 5 data latih ini. Kemudian ini adalah masing-masing kelas tadi 1, 2, 2, 1, 2. Ini kita panggil fungsi LVQ fit menghasilkan bobot, gitu ya, weight. Kemudian setelah pelatihan selesai, kita panggil fungsi LVQ predict dengan kita misalnya melakukan pengujian menggunakan data ini 1010. Maka hasilnya adalah di variabel output. Kita bisa print outputnya yang menunjukkan data ini 1010 ini dia diklasifikasikan ke kelas 1 atau 2. Kita coba jalankan. Kita jalankan yang ini. Nah, bisa dilihat bahwa data ini 1010 dia masuk ke kelas 1. Dia diklasifikasikan ke kelas 1. Ya. Jadi kita bisa lakukan eksperimen dengan mengganti-ganti atau mengubah data ini. Kita bisa mengklasifikasikan gitu. Dengan data latih seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah kita di sini sudah siapkan juga suatu implementasi yang melakukan training dan testing menggunakan data random. Jadi di sini random samples. Jadi kita coba di sini jalankan. Nah, seperti ini. Jadi di sini saya panggil fungsi make blobs. Ini adalah fungsi yang ada di scikit-learn, sklearn. Dia mengenerate data ini. Di sini ada 3 kelas, biru, merah, dan hijau. Kemudian data ini kita latihkan dengan fungsi yang tadi LVQ fit. Dengan parameter-parameter ini, di sini saya lakukan sebanyak 10 epoch. Itu yang parameter max epochnya 10. Kemudian saya buat random juga data test, gitu ya, data test yang saya kasih warna merah yang lingkaran besar ini. Kemudian kita klasifikasikan data test tadi. Kita panggil fungsi LVQ predict dengan menggunakan weight yang dihasilkan dari fungsi LVQ fit tadi. Kemudian ini adalah hasilnya. Di sini kita bisa lihat di sini dia data ini digolongkan ke warna merah. Artinya dia lebih dekat, gitu ya, paling dekat dengan titik pusat data yang warna merah daripada data atau kelas-kelas yang lain biru ataupun hijau. Kita coba jalankan lagi. Nah, seperti ini. Dia mengenerate data yang berbeda lagi seperti ini. Data ujinya posisinya ada di sini, maka terlihat dia digolongkan, diklasifikasikan ke kelas warna biru. Kita coba satu kali lagi. Nah, dia berbeda lagi. Bisa dilihat di sini dia diklasifikasikan ke data yang berwarna merah. Oke, itu tadi penjelasan saya tentang algoritma learning vector quantization atau LVQ. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semua dan bisa diaplikasikan ke berbagai tujuan untuk PKL maupun skripsi. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan, dituliskan di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa share, like, dan subscribe. Itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.